Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi dan sekarang kembali kami hadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Segmen ini membahas masalah seputar kesehatan yang bisa menjadi referensi Anda kalau Anda masih ragu untuk datang ke rumah sakit karena masih situasi pandemi COVID-19. Layangkan pertanyaan melalui Instagram Sapa Indonesia _Kompas TV mungkin satu hari sebelum tayang atau bisa juga pada saat segmen ini berlangsung ada line telepon interaktif di nomor 021 53660500. Hari ini kita sudah mengundang Dr. Andrew Renato, seorang dokter spesialis anak. Selamat pagi Dr. Andrew. Selamat pagi. Terima kasih waktunya dan langsung ya dok, seperti biasa kita bacakan pertanyaan-pertanyaan pertama. Yang bagian pertama ini kami pilih netizen dari Instagram kami. Ada akun @desinoviani. Selamat pagi dokter, saya punya anak usia 2 tahun. Anak saya ini mudah mimisan secara tiba-tiba. Kalau menurut orang tua saya, anak saya ini tidak boleh terlalu lelah. Jika mimisan seperti itu, saya langsung beri daun sirih dokter. Apakah ada cara yang lebih tepat untuk mengobati mimisan dan apakah mimisan ini bisa menjadi hal serius nantinya pada kesehatan anak saya dokter? Terima kasih. Silakan dokter Andrew. Selamat pagi Bu Desi. Jadi anak sering mimisan ya, itu ada 2 faktor, terutama faktor lokal di sekitar hidungnya, terutama pembuluh darah hidung, dan faktor sistemik atau keseluruhan, biasanya dari faktor pembekuan darah. Nah, ini harus diperiksa lebih lanjut lagi dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jadi apakah mimisannya ini dari dulu nih ada tanda-tanda perdarahan lain selain mimisan, misalnya saat jalan terbentur jatuh gitu, apakah jadi lebam-lebam atau saat pemeriksaan darah atau infus, misalnya pernah diinfus ya, itu darahnya susah berhenti. Nah, kemudian pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan faktor pembekuan darah, dan kalau misalnya faktor lokal tuh kadang-kadang susah dilihat langsung, harus menggunakan alat, terutama di dokter THT. Apakah dalam hidungnya sendiri ada gangguan pembuluh darah yang tidak normal, ataukah ada kayak semacam polip, itu semua bisa terjadi. Jadi kita harus periksa dulu. Kalau misalnya efek jangka panjang pada kesehatan ya sebenarnya kalau mimisannya sering banget, itu kan kehilangan darah terus-menerus ya, itu ya bisa mengganggu, bisa membuat anemia secara jangka panjangnya. Cuman yang lebih mengkhawatirkan adalah kalau dia misalnya faktor lokalnya terjadi perdarahan. Kalau perdarahan hebat tuh ya bukan jangka panjang lagi, jangka pendek itu udah mengancam. Ya. Tuh. Jadi memang harus diperiksakan. Oke, sehingga kemudian ketahuan sebetulnya ada apa, kalau tidak mungkin ini pada waktu tertentu nanti dia akan berhenti sendiri. Penanganannya Dr. Andrew, pengetahuan bagi kita semua. Sebenarnya sebagian besar mimisan itu akan berhenti sendiri, tapi dengan manuver yang tepat biasanya dia akan lebih cepat berhenti. Jadi di bagian hidung, yang di bagian tulang rawan tuh dipencet, bukan biasanya orang-orang kan sering mencet ujungnya kemudian dikasih tisu ya. Sebenarnya itu cuma menangkap darah yang keluar, tapi yang kita butuh lakukan adalah menghentikan perdarahannya dari luar, dipencet seperti ini. Sebenarnya kalau dengan itu nggak berhenti dalam 15 menit, itu dokter THT akan melakukan pemasangan tampon tuh kayak tapas atau kasa, diberikan kadang diberikan obat tertentu dimasukkan ke dalam hidung. Itu menghentikan perdarahan secara langsung di situ. Oke, nah begitu kira-kira penanganannya. Kalau nggak berhenti sampai 5 menitan gitu. 15 menit sih maksimal. Oke. Utama seperti terapi bawah. Baik, Dr. Andrew, terima kasih. Nah, yang berikutnya pertanyaan dari akun @dewi_yani0998. Selamat pagi dokter, anak saya usia 1 tahun mulai susah makan. Jika makan diemut. Jadi saya coba juga dengan memberikan susu formula karena ASI saya tidak sebanyak dulu. Anak saya tidak bisa minum pakai botol dok, jadi saya berikan dengan menggunakan sendok. Tetapi anak saya malah muntah. Apakah anak saya alergi pada susu formula? Lalu solusinya bagaimana dokter agar anak saya bisa nafsu makannya bertambah? Terima kasih. Nah, gimana nih dokter Andrew? Bu Dewi, ini sebenarnya kalau masalah makan tuh paling umum ya pada anak-anak dan paling panjang penjelasannya, karena dia tuh harus dia dulu dalam kehamilannya baik-baik saja kan, 1 bulan kah, kemudian perkembangan anaknya selama ini kan anaknya usia 1 tahun, jadi dari awal sampai 1 tahun tuh apakah udah sesuai dengan perkembangan. Karena proses mengunyah makan tuh bukan sesuatu yang
mendadak saat bayi anak bisanya minum susu, kemudian setelah 6 bulan anak normal, dia mulai lidahnya mulai refleks untuk mengeluarkan lidah itu mulai berkurang, jadi dia bisa menerima lewat sendok gitu misalnya. Kemudian kalau dia makan di mulut itu bisa juga karena gangguan dari dia tidak bisa menelan atau kebiasaan lama. Maksudnya kebiasaan lama itu apa kan? Kita kalau di dokter anak tuh yang kita udah mulai sering kan daripada teman-teman sejawat udah mulai sosialisasikan namanya feeding rules, aturan makan. Nah itu yang harus kita periksa satu-satu. Memang feeding rules ini ribet, pelaksanaannya susah, nggak semua anak bisa dan sering dibilang kalau nggak nurutin kalau misalnya kita bilang nih salah satunya kalau 30 menit maksimal waktu makan, lebih dari itu anak biasanya udah nggak bagus makannya. Jadi kalau misalnya dokter anak selalu bilang 30 menit selesai, nggak selesai ya selesaikan, habiskan, stopkan gitu maksudnya. Ada yang bilang kita udah orang tuanya udah kerja susah-susah untuk cari duit, masa anaknya nggak ngabisin makan diselesaikan. Ada yang bilang gitu. Ya memang pelaksanaannya nggak semudah ngomongnya memang, tapi memang sulit ya. Jadi ada feeding rules tuh banyak banget kan, harus dilihat satu persatu pada anak ibu ini permasalahannya di mana. Kemudian kalau dibilang muntah karena menggunakan susu formula, sebenarnya susu formula atau ASI itu pada anak setahun tuh bukan masalah alerginya. Ya, kalau alergi itu sebenarnya setelah diminum terus bergejala. Nah kalau ini kan baru masuk mulut langsung muntah nih. Nah itu belum tentu alergi, masih harus dilihat lagi. Nah kalau ditanya bagaimana anak saya jadi nafsu makan, kadang-kadang itu ada yang bilang vitaminnya apa. Sebenarnya kita sendiri nafsu makan bukan karena vitamin mulu kan. Kadang-kadang karena makanannya enak, kadang-kadang karena suasananya enak. Jadi atau misalnya kita makan bersama keluarga, aslinya nggak lapar jadi makan juga gitu. Jadi banyak faktor, nggak cuma sekedar kasih vitamin langsung mau makan. Vitamin itu sebenarnya masuk kategori tambahan. Jadi vitamin-vitamin yang kurang tercukupi dari makanan bisa diberikan tambahan vitamin dari luar, bukan menggantikan. Nah sekarang adalah juga yang namanya kekurangan mineral, misalnya kekurangan zat besi, kekurangan vitamin yang lain memang ada, makanya nggak gampang cuma dengan feeding rules pasti bisa. Kita memang harus cek satu persatu anaknya dan beratnya juga. Oke, gitu. Jadi sambil mencoba terus berbagai pola, lihat perkembangannya, jangan khawatir kalau memang perkembangannya masih terus bertambah berat badannya, masih on the right track, jalan terus saja. Baik. Cuman memang selain berat yang naik, kalau dia kebanyakan susunya itu juga kurang bagus. Nah, baiknya memang kontrol ke dokter anak, dilihat masalahnya apa. Baik, terima kasih Dr. Andrew. Ini wawasan yang menarik sekali karena sering sekali nih anak-anak jadi kemudian susah makan begitu. Nah, yang berikutnya mungkin ini pertanyaan terakhir dari netizen dari akun @lucy_setiani. Selamat pagi dokter, anak saya usia 15 bulan baru bisa berjalan, tapi anak saya lebih suka merangkak daripada berjalan dok. Jalannya hanya kadang-kadang saja. Ketika anak saya merangkak, saya berdirikan biar dia jalan. Tetapi anak saya tetap tidak mau dok. Apakah ini wajar? Stimulasi seperti apa yang harus saya lakukan agar dia kemana-mana mau lebih banyak berjalan daripada merangkak? Terima kasih dokter. Nah, gimana nih dok? Ya, Bu Lucy. Jadi 15 bulan, biasanya setelah 12 bulan memang anak akan mulai belajar berdiri dan berjalan. Itu hal baru, jadi otot-ototnya masih belajar untuk berjalan. Jadi memang saat melatih anak ya sama kayak orang dewasa mau berolahraga dengan kondisi yang fit. Jangan pas ngantuk-ngantuk, jangan pas lapar. Jadi begitu dia kondisinya udah kayaknya happy gitu, nah kita ajak dia bermain. Kita stimulasi bukan dengan seperti dididik yang keras, ayo sekarang waktunya berdiri. Selain kalau berdiri kamu nggak berdiri nggak boleh main, nggak gitu. Jadi kalau anak-anak tuh bermain dengan stimulasi dengan belajar tuh hal yang sama. Ya. Jadi anak tuh yang pasti kita harus pastikan apakah dia tuh masih bisa berjalan. Kadang-kadang tuh kapan terakhir? Kalau dulu sudah pernah bisa berjalan, kemudian sekarang dia turun nggak pernah berjalan lagi, cuma jadi merangkak saja, itu ada yang namanya kita bilang regresi. Nah itu salah satu kelainan saraf. Tapi biasanya itu sangat-sangat jarang. Yang sering adalah orang tuanya suruh dia jalan nggak mau lah. Jadi caranya
kalau yang stimulasi paling gampang nih, ada contohnya banyak sih di video-video di online. Ya. Jadi mainan yang dia suka, ya itu kita tarik lama-lama, kita tarik agak tinggi. Jadi supaya anaknya itu kayak terpancing. Kemudian yang pasti anaknya tidak boleh belajar berjalan menggunakan walker. Walker itu yang yang anaknya duduk kemudian mendorong. Nah, ada beberapa walker yang istilahnya agak baru, yang push walker, jadi anaknya kayak mendorong sesuatu, itu masih ada yang boleh menggunakan. Cuman kalau mau yang tradisional yang nggak pakai alat, ya pas berjalan dijagain kiri kanannya supaya dia nggak jatuh gitu. Iya. Ada yang menggunakan pelindung kepala gitu supaya dia nggak terjengkal ke belakang. Ya, oke. Nah, itu stimulasi-stimulasi yang bisa dilakukan Ibu Lucy. Mudah-mudahan sebentar lagi anaknya lebih semangat untuk berjalan. Nah, kira-kira begitu. Baik.